rajin berdoa, rajin ke gereja. Tapi suatu ketika ini anak tidak mau ke gereja lagi. Dia kasih tahu dia punya bapak, bilang mulai hari ini saya tidak mau ikut gereja ataupun beribadah lagi. Terus dia pun bapak tanya, kenapa? Dia bilang karena di gereja saya temukan banyak orang-orang yang kelihatannya rohani tapi sebenarnya tidak. Di gereja mereka bukan dengar firman Tuhan, tapi mereka sibuk dengan HP. Bahkan yang lain sibuk omong orang purnama. Kemudian dia bapak bilang baik kalau begitu, tapi ada satu syarat. Sebelum kamu memutuskan untuk berhenti, bapak punya satu syarat untuk kamu. Syaratnya adalah kamu ambil satu gelas air, satu buah gelas kemudian isi dengan air. Setelah itu bawa ini air keliling gereja. Hati-hati supaya jangan ada air yang tumpah. Kalau kamu berhasil melakukan itu, kamu boleh berhenti dan tidak usah ke gereja lagi. Ini anak menyanggupi apa yang dia punya bapak minta. Dia isi air di gelas, kemudian dia bawa keliling gereja. Setelah keliling cukup lama, dia ketemu dia bapak. Dia bapak tanya lagi, sudah keliling gereja? Dia bilang sudah. Terus dia bapak tanya, apakah ada orang yang main HP? Dia bilang, saya tidak lihat karena saya jaga ini air di gelas. Apakah ada orang yang omong orang lain punya nama di gereja? Dia bilang, saya juga tidak dengar karena saya hanya fokus lihat ini air di gelas supaya jangan tumpah. Lalu dia punya bapak bilang begini, kalau begitu kamu harus buat itu setiap hari. Ketika kamu fokus pada apapun yang kamu hadapi, kamu fokus untuk beribadah, maka kamu tidak punya waktu untuk menilai orang lain, apalagi terganggu dengan apa yang orang lain lakukan. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kata fokus ini bukan kata yang baru bagi kita. Setiap hari bahkan kita sering mendengar ini kata. Fokus juga sering diteriakkan oleh pelatih sepak bola di pinggir lapangan. Ketika dia lihat dia punya pemain sepak bola di dalam lapangan, itu tidak fokus lagi. Nah, ketika seorang pemain sepak bola tidak fokus, otomatis dia tidak akan menang. Karena ketika konsentrasinya terganggu, maka dia akan sembarangan saja di dalam lapangan. Dan sebaliknya, ketika kita fokus atau ketika seorang pemain sepak bola itu fokus, maka kemenangan akan menjadi bagiannya. Fokus penting supaya kita tidak keluar dari jalur. Fokus dapat diartikan sebagai kita terarah. Fokus artinya kita terarah pada tujuan atau sasaran. Entah itu mata kita, entah itu pikiran kita. Kita harus arahkan pada tujuan atau sasaran kita. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, bacaan kita pada hari ini dengan jelas mengatakan bagi kita untuk mengarahkan diri kepada apa yang di depan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bertuhan, kita dituntut untuk fokus atau mengarahkan pikiran dan hati kita pada Tuhan atau pada hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Seperti khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Arnold, kalau tidak salah, tentang lalat dan lebah. Masing-masing dari kedua hewan ini punya fokus tersendiri. Lalat dia fokus pada hal-hal yang buruk, sehingga dia tidak tertarik dengan hal-hal yang bersih. Dia fokus kepada kotoran, fokus kepada pokoknya yang kotor-kotor, itu lalat fokus di situ. Sedangkan lebah dia fokus kepada hal-hal yang manis, yang indah. Dia fokus ke bunga,
ke hal-hal, pokoknya hal-hal yang baik, itu lebih fokus di situ. Nah, kita semua juga diminta menurut bacaan tadi untuk mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Bapak, Ibu guru dan anak-anak sekalian, firman Tuhan ini kalau kita bawa dalam dunia pendidikan sebagai siswa, kita juga diminta untuk fokus. Fokus dalam meraih apa yang menjadi cita-cita dan masa depan kita. Kalau kita fokus untuk sekolah di sini sampai selesai, kita jangan terganggu dengan orang lain. Ada anak yang mungkin dia datang terlambat, ada anak yang tidak kerja PR, tidak kerja tugas. Mari kita fokus dengan kita pun tujuan masing-masing. Kita datang daftar di ini sekolah, tujuan kita untuk kalau bisa sampai selesai, sampai tamat di ini sekolah. Lalu kalau kita terganggu dengan teman lain, kok ini satu dia alpa saya bisa, masa beta saya bisa, itu berarti kita belum fokus, pikiran kita masih terganggu dengan teman-teman yang lain, dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah tidak fokus lagi, maka hadiah yang dijanjikan oleh Tuhan tidak akan menjadi bagian kita. Hadiah apa yang Tuhan janjikan? Kita sebagai anak-anak sekolah, tentu masa depan yang baik. Kalau kita fokus belajar, fokus untuk rajin ke sekolah, tentu masa depan yang baik Allah siapkan bagi kita. Namun ketika kita sudah tidak fokus lagi, hal itu tidak akan kita peroleh. Begitu juga dengan kami sebagai Bapak Ibu Guru. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Agar dalam melakukan tugas kita sebagai guru, kita juga fokus dan melakukan tugas dan karya kita sesuai dengan fungsi kerja masing-masing. Iblis senang mengganggu konsentrasi kita, supaya kita tidak lagi fokus. Iblis menawarkan berbagai hal yang menggiurkan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa siang dan malam iblis mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ketika kita tidak konsentrasi lagi, iblis akan lebih mudah masuk. Dan ketika iblis sudah menguasai kita, maka hadiah yang baik tidak akan kita peroleh. Karena itu, di akhir dari renungan ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap fokus pada tujuan hidup kita, pada masa depan kita, pada cita-cita kita. Kita harus rajin berdoa. Firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jagalah, karena iman kuat tetapi daging lemah. Mari kita berjaga dan berdoa terus, supaya kita dimampukan Tuhan untuk tetap fokus pada tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan kiranya Roh menuntun kita untuk lebih memahami firman ini. Amin.